Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Dalam beberapa jam terakhir, Manchester United, Juventus, dan Al Hilal telah menghubungi agen dari Victor Gyökeres. Sebetulnya situasi dari Victor Gyökeres ini masih 50-50 ya teman-teman. Meskipun ada ketertarikan karena Amorim menjadi pelatih Manchester United. Tapi ya untuk negosiasi yang lebih serius ya lebih konkret perihal masalah harga terus persyaratan-persyaratan lainnya seperti kontrak terus add-on itu masih belum dibahas sepenuhnya meskipun kubu dari Manchester United kabarnya setiap hari terus melakukan kontak dengan pihak Sporting Lisbon dan Victor Gyökeres. Tapi sampai saat ini masih belum ada penawaran resmi. Karena apa? Karena ya kembali lagi masalah finansial yang dialami oleh Manchester United. Ini menurutku efek dari kekalahan di kompetisi Europa League itu benar-benar terasa di bursa transfer sekarang. Karena apa ya? Keterbatasan finansial ini benar-benar cukup memperburuk keadaan di bursa transfer. Meskipun Victor Gyökeres tertarik dan ingin pindah. Tapi kan yang namanya bursa transfer bukan hanya Manchester United yang butuh pemain baru gitu loh. Nah, sekarang sudah ada klub seperti Juventus, bahkan Al Hilal. Nah, Al Hilal ini kan kalau teman-teman ngikuti beritanya sudah berapa pemain yang ditolak untuk datang ke Al Hilal gitu loh. Mulai dari Bruno kemarin, terus Theo Hernandez, Victor Osimhen bahkan. Nah, sekarang mulai mengincar Victor Gyökeres. Karena dia benar-benar butuh pemain baru untuk mengikuti klub World Cup. Nah, maka dari itu yang aku khawatirkan klub-klub yang mampu membayar lebih tinggi dari Manchester United ini bisa mempengaruhi keputusan Gyökeres untuk pindah ke Manchester United gitu loh. Karena kalau kita lihat ya sekarang ini mulai digoreng oleh media ya. Kemungkinan Gyökeres ke United ini mulai digoreng dan isu yang diangkat adalah pihak Sporting Lisbon menaikkan klausul pelepasan. Nah, menaikkan nominal klausul pelepasan yang sudah disepakati. Bahkan dari isu yang beredar, Victor Gyökeres ini sangat marah dan akhirnya dia menghapus bio di Instagramnya terkait Sporting Lisbon dan juga dia pemain Swedia atau sponsor apapun itulah, dia mengosongkan biografinya di Instagram karena efek dari kemarahan terkait ketidakkonsistenan Sporting Lisbon dalam menetapkan klausul pelepasan yang sudah disepakati bersama. Karena kesepakatan yang ada sebelumnya kan pihak Sporting Lisbon akan menurunkan harga klausul pelepasan kalau dia mau bertahan 1 tahun lagi. Nah, sekarang sudah sesuai kesepakatan, ternyata karena ada tawaran yang lebih tinggi mungkin ya, akhirnya dinaikkan. Ya ini isu-isu media ya, tapi kan sentimen-sentimen seperti ini itu sangat berpengaruh, terutama ketika ada pemain yang dikaitkan oleh Manchester United. Tentu sentimen-sentimen seperti ini bisa mengubah keputusan manajemen, bisa mengubah pihak klub dan juga pemain untuk berubah haluan gitu loh. Karena sudah banyak kasus pemain-pemain yang pada akhirnya berubah haluan gitu loh. Bahkan kalau teman-teman ingat ya, Franco Mastantuono yang sekarang pindah ke Real Madrid, itu kan sejak Januari sudah diincar oleh Manchester United. Bahkan kita sudah sempat membahas ya kelebihan dan kekurangan dari Franco Mastantuono ini, pemain muda asal Argentina yang bermain bersama River Plate ini. Bahkan kemarin dia sudah diincar oleh PSG. PSG ini kan scoutingnya juga lumayan bagus ya. Dia diincar oleh PSG tapi dari awal dia tidak terburu-buru untuk pindah karena dia ingin ke Real Madrid. Dan pada akhirnya ya Real Madrid lah yang berhasil mendatangkan Franco Mastantuono. Nah, tapi kan
perbedaannya dengan Manchester United, ya Real Madrid kan memiliki daya tarik yang lebih besar ya dari sisi prestasi, ya kualitas pemain. Sedangkan Manchester United ini kan nggak ada prestasinya. Maksudku prestasi yang lebih bergengsi gitu. Minimal kalau kayak Liverpool gitu ya, menjuarai Premier League. Otomatis dia mudah untuk mendatangkan pemain karena kondisi skuadnya masih bisa dibilang stabil dan secara prestasi sudah terbukti dengan skuad yang ada. Makanya siapapun pemain yang didatangkan tentu akan lebih mudah gitu loh. Kondisi finansialnya juga lebih sehat. Nah, Manchester United ini kan daya tariknya apa? Nggak ada. Satu-satunya daya tarik agar pemain mau ke Manchester United ya iming-iming gaji yang besar gitu loh. Dan dia mau membeli dengan harga yang mahal gitu loh. Akhirnya ya kalau misalkan ada pemain yang flop itu akan menjadi tekanan lagi bagi sang pemain. Sulitnya itu di sini. Tapi ya aku berharap dengan situasi yang masih belum pasti ini Victor Gyökeres tetap berpegang teguh terhadap pendiriannya bahwa dia mau ke Manchester United reuni dengan Ruben Amorim dan masih tetap bersemangat meskipun tidak tampil di kompetisi Champions League. Ya kita tunggu saja lah. Kita biarkan pihak manajemen bekerja memaksimalkan proses negosiasi yang sedang berlangsung ini. Tapi ya tetap apa ya? Tetap harus waspada gitu. Tetap harus memaksimalkan peluang untuk mendatangkan Victor Gyökeres. Jangan sampai disia-siakan karena sudah gagal mendatangkan Liam Delap. Terus sekarang sudah berunding terkait penandatanganan Victor Gyökeres. Nah, jangan sampai ini gagal juga gitu loh. Karena akan semakin sulit mencari opsi-opsi striker lain gitu loh. Karena ya stoknya benar-benar terbatas untuk striker ini. Striker yang benar-benar striker murni gitu loh. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Bryan Mbeumo telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Manchester United dan semua pelamar telah mengetahuinya. Laporan tentang pembajakan Mbeumo oleh Spurs masih terlalu dini. Manchester United hanya fokus untuk mencoba menyetujui biaya dengan Brentford. Oke, tadi kita sudah membahas terkait Victor Gyökeres. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Sebelum proses negosiasi dengan Victor Gyökeres, ya Manchester United harus menyelesaikan dulu negosiasi untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Bahkan kabarnya Thomas Frank yang akan menjadi pelatih baru di Tottenham Hotspur ini juga tertarik untuk merekrut Bryan Mbeumo. Nah, ketertarikan pelatih terhadap mantan anak asuhnya ini kan bisa menjadi gejolak juga ya. Terkait pemain yang akan pindah ke Manchester United yaitu Bryan Mbeumo. Ya meskipun tujuannya sudah sangat jelas ya, dia dari awal sudah memutuskan ingin pindah ke Manchester United dan menolak tawaran-tawaran lain meskipun itu Newcastle atau klub-klub lain yang tampil di Champions League dia sudah menolak dan hanya ingin pindah ke Manchester United. Tapi sampai sekarang yang belum disepakati adalah perihal harga dari sang pemain, lalu add-ons termasuk bonus-bonus dan lain sebagainya dan juga kontrak sang pemain ini yang masih sedang dibahas oleh manajemen klub. Dan aku berharap minggu ini harusnya bisa segera dirampungkan proses negosiasi dari Bryan Mbeumo. Karena kalau berlarut-larut ya meskipun tujuannya sudah sangat jelas pindah ke Manchester United, tapi godaan-godaan itu akan selalu ada ya. Kekhawatiran seperti ini tuh akan selalu ada. Tapi kalau dari aku pribadi masih cukup yakin dengan Bryan Mbeumo karena dia sudah sangat jelas tujuannya ke Manchester United. Ya Victor Gyökeres pun demikian. Karena kalau kita berkaca dari pemain sebelumnya, kita nggak perlu jauh-jauh lah pemain-pemain lama. Pemain-pemain yang sekarang masih berada di Manchester United, yaitu seperti Manuel Ugarte. Itu kan dari awal bursa transfer kemarin sampai mendekati deadline. Ini panjang sekali proses perekrutannya karena situasinya sangat rumit, pihak PSG tidak mau menurunkan harga sedangkan Manchester United juga sangat ingin mendatangkan Manuel Ugarte. Terus Bruno kita sudah tahu dia menolak Al Hilal, uang bukanlah segalanya tapi dia benar-benar mencintai klub.
Terus ada nama lain seperti Lisandro Martinez, ada ketertarikan dari Napoli, tapi dia lebih memilih stay di Manchester United dan ingin sukses bersama Manchester United. Nah, pemain-pemain baru yang akan didatangkan ini, aku berharap mereka semua ini memiliki mentalitas dan tujuan yang sama untuk mau bergabung dengan Manchester United apapun kondisinya sekarang dan membela Manchester United dengan sepenuh hati, mau benar-benar berjuang demi Manchester United. Ya terlepas kamu mendapatkan gaji tinggi dan lain sebagainya, ya itu hak mereka. Tapi kecintaan terhadap klub ya, kemauan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, ini yang harus dimiliki. Mental baja, karena tekanan pasti akan sangat besar ketika sudah menjadi pemain Manchester United. Ya kita tunggu saja ya. 1 minggu menurutku ini akan menjadi masa-masa krusial bagi Bryan Mbeumo dan juga Manchester United terkait keberhasilannya pindah ke klub tujuannya, yaitu Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United punya waktu 6 minggu sebelum tur pramusim ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan masa depan Jadon Sancho, Marcus Rashford, Antony, dan Alejandro Garnacho. Jika kesepakatan belum tercapai saat itu, Ruben Amorim akan dihadapkan pada keputusan sulit. Membawa mereka dalam tur bisa menimbulkan gangguan, tapi meninggalkan mereka di Carrington bisa melemahkan posisi tawar klub di hadapan klub-klub yang berminat. Ini adalah kekhawatiran lain dari sulitnya menjual pemain Manchester United, yaitu perihal market value, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap keuntungan klub dalam menjual pemain. Ya, nama-nama seperti Alejandro Garnacho, terus Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, ini kan sampai sekarang belum ada proses negosiasi yang signifikan. Kita bahas satu-satu dari Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho ini kan kabarnya Chelsea dan juga Arsenal berminat terhadap pemain ini. Tapi sampai sekarang belum ada langkah konkret. Bahkan ada isu-isu lain kalau klub seperti Napoli ini juga tertarik. Tapi nyatanya sampai sekarang belum ada penawaran resmi ya. Bahkan sejak Januari kemarin ya, dia tertarik di harga 40, 50. Tapi yang mana? Penawaran pertamanya mana gitu loh. Kayak Manchester United ke Brentford ya menawar, meskipun penawaran pertama ditolak. Tapi kan sudah ada penawaran pertama. Nah, untuk Garnacho ini kan belum ada sampai sekarang. Maksudku segera ditawar ini, maksudku minimal itu ada penawaran gitu loh, penawaran pertama gitu. Jadi kan nanti proses negosiasinya bisa berjalan dengan enak gitu loh. Kalau tidak ada penawaran ya gimana, berminat aja nggak ada pergerakan ya percuma gitu loh. Terus Jadon Sancho ini kabarnya Dortmund juga memantau situasi dari pemain ini, meskipun ya belum ada langkah konkret ya. Dan Sancho ini kan sudah dipastikan tidak akan bermain bersama Manchester United karena pemain TAE ini sudah nggak ada tempat. Garnacho, Sancho ini sudah nggak ada tempat di Manchester United. Klub sudah benar-benar menolak kehadiran pemain ini gitu loh. Terus yang ketiga Antony, ya Antony ini kabarnya Bayer Leverkusen tertarik karena Erik ten Hag baru saja menjadi pelatih di Leverkusen. Tapi masalah finansial yang menjadi kendala karena keuangan Leverkusen terbatas. Dan menurutku itu berita nggak benar juga ya, karena Leverkusen baru saja menjual beberapa pemain gitu loh dan mendapatkan keuntungan dari penjualan pemain tersebut. Jadi harusnya juga bisa mendatangkan Antony. Kembali lagi kebutuhan dari Erik ten Hag, mau apa tidak mendatangkan Antony. Terus Real Betis juga tidak memicu kewajiban untuk pembelian permanen. Akhirnya ya sampai sekarang belum ada kepastian Antony. Dan yang terakhir Marcus Rashford. Ini opsi paling dekatnya ya ke Barcelona, tapi pihak Barcelona juga belum memberikan penawaran resmi kepada Manchester United. Dan sulitnya menjual pemain Manchester United ini dari beberapa tahun terakhir memang seperti ini gitu loh. Membeli dengan harga yang mahal, akhirnya flop, dan ketika mau dijual pun ya sangat sulit gitu loh. Kapan terakhir kali Manchester United berhasil menjual pemain dengan harga yang mahal? Ya nggak ada. Ya Ronaldo itu, setelah itu ya nggak ada pemain yang
dihargai 50 juta ke atas itu nggak ada. Ya kemarin Bruno yang mendapatkan momentum seperti itu, tapi kan dia lebih memilih stay di Manchester United. Nah sekarang menjual 4 pemain yang posisinya winger semua dan nggak ada satupun yang sudah melakukan penawaran resmi dari klub-klub peminat, ini cukup mengkhawatirkan menurutku. Karena kalaupun dijual pasti turun karena pihak klub lain tahu ini pemain yang akan dibuang dari Manchester United. Tapi kalau dipertahankan tentu ini akan menjadi benalu, menjadi penyakit bagi Manchester United musim depan. Bayangkan ini 4 pemain yang nggak sesuai dengan skema, 4 pemain yang bermasalah dari sisi attitude, terus dari etos kerja, kualitas individu, ini bermasalah semua. Dan Ruben Amorim benar-benar nggak mau ada pemain-pemain toksik, pemain yang memiliki etos kerja rendah, terus yang mut-mutan, yang berego tinggi, itu nggak mau. Tapi kalau dipertahankan, ya tetap akan bermasalah. Maka dari itu penjualan harus segera dilakukan dan berharap dari sini pihak manajemen bisa benar-benar menunjukkan kualitas kerjanya sebagai apa ya, petinggi di Manchester United. Ya, kita menunggu hasil kerja dari Jason Wilcox, Christopher Vivell, Omar Berada dalam menjual pemain-pemain. Oke lah, mendatangkan pemain menurutku sudah bukan masalah karena secara kualitas sudah terbukti. Tapi dalam menjual pemain, terutama pemain-pemain yang tidak dibutuhkan oleh pelatih, ini kita yang masih belum bisa melihat, masih butuh pembuktian dari pihak manajemen. Ya kita tunggu saja ya terkait penjualan pemain ini karena untuk mendatangkan pemain menurutku sudah sesuai dengan kebutuhan, kapasitasnya pun tidak perlu kita ragukan lagi. Tapi dalam menjual 4 pemain ini, karena di bursa transfer Januari kemarin terbukti masih kesulitan, akhirnya di loan. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjual secara permanen pemain-pemain yang tidak dibutuhkan oleh pelatih. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.